Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Mazmur ini sering berisikan doa, berisi nyanyian, berisi penyataan iman, kesaksian, pengharapan, dan lain-lain. Dan firman Tuhan sore ini berisi doa dan penyataan iman dari seorang Daud yang memohon pengampunan dan perlindungan dari Tuhan. Mengapa saudaraku yang kekasih? Dan sebetulnya inilah yang turut juga kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Pernahkah kita merasa terancam dalam hidup ini? Atau hidup yang dikejar-kejar oleh musuh, bahkan dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan kelam. Dia tidak luput juga dari berbagai masalah, ancaman, kejar-kejaran musuh, bahkan dosa dalam kehidupan. Meskipun dia sudah seorang raja, namun ancaman itu ternyata tidak menjadi jaminan nyaman selamanya bagi Daud. Bersama Daud apa yang akan kita sikapi bila mana kita menghadapi ancaman, menghadapi kejaran musuh, atau bayangan-bayangan dosa masa lalu, masa kini yang selalu menuduh kita dalam hidup ini. Pertama yang Tuhan minta dari kita ialah sesuai dengan ayat 1. Angkatlah jiwamu kepada Tuhan. Percayalah dengan sungguh kepadanya. Saudaraku yang kekasih, barangkali persoalan kita belumlah sebesar masalah yang dihadapi oleh Daud. Daud itu terus diancam oleh Saul yang tidak dapat menerima regenerasi yang akan dilanjutkan oleh Daud. Bahkan Daud mengalami tantangan luar biasa justru dari keluarga, dari anak kandungnya, kudeta kerajaan oleh Absalom. Semuanya dia hadapi dengan mengangkat jiwa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita tadi menyimak epistel dari Markus 10 melalui kisah seorang Bartimeus, ternyata sebesar apapun masalah, penyakit, kekelaman hidup yang dijalani oleh Bartimeus, pada akhirnya ternyata Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak pernah melakukan pembiaran terhadap penderitaan Bartimeus. Bahkan disebutkan tadi semakin dia dihambat untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus sendiri mengetahui persis apa yang dialami oleh Bartimeus. Walaupun banyak orang menghempang dia, menghambat dia, tapi Yesus membuka jalan bagi Bartimeus sendiri. Dan itulah topik minggu kita pada hari ini. Tuhan memberikan jalan-jalannya bagi kita. Mirip seperti lagu yang sudah lama mungkin digubah, tapi selalu menarik untuk kita nyanyikan bahwa Tuhan membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudaraku, firman Tuhan menyapa engkau sekarang. Apakah mungkin dalam jalan hidupmu merasa engkau buntu dalam hidup ini? Firman Tuhan hari ini memberikan sukacita penghiburan bagi setiap orang percaya. Di jalan yang buntu sekalipun, Tuhan hadir membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya jadi teringat waktu Musa bersama dengan orang-orang Israel yang baru keluar dari perbudakan dari Mesir. Lalu ketika mereka tiba di samping laut Teberau, laut mati, namun Firaun Mesir mengejar dari belakang. Inilah namanya maju kena, mundur kena. Ke laut mati, ke belakang juga mati, ditembak atau dipanah oleh para musuh. Dalam situasi seperti itu mereka hanya berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yang buntu bagi Musa dan bagi orang Israel didesain Tuhan. Laut itu pun dapat dijadikan Tuhan sebagai jalan untuk mereka berjalan mengarungi dasar lautan untuk menyeberang ke sana, sehingga mereka luput dari cengkeraman seorang Firaun yang bengis itu. Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita. Itu sebabnya tak perlu berlindung bagi orang, berlindung bagi para bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Pertama, Tuhan menunjukkan jalannya bagi kita. Saudaraku yang kekasih, apa jalan Tuhan itu? Jalan seperti apa? Jalan yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak Tuhan dalam hidup ini. Saya melihat setidaknya ada 3 bentuk jalan itu untuk kita simak, untuk kita maknai, untuk kita hidupi. Mari kita sebentar lihat dulu ayat 5 dan ayat 10. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Jadi berarti jalan Tuhan itu ialah jalan kebenaran Tuhan. Dan azarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kita teruskan dulu kembali ke ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Lalu ketiga, apa jalan Tuhan itu? Simak dalam ayat 7. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Lebih enak membaca ayat 7 ini dalam bahasa Batak. Sesama ali Tuhan saluhuna dosa ni haposo oki. Tapi kadang-kadang ini diperalat oleh anak-anak muda. Nanti ayat ini bolehlah kita baca setelah menikah. Jadi setelah waktu masih muda, bolehlah kita bebas dulu melakukan kehendak kita. Bukan itu yang dimaksud.
Jalan Tuhan itu ada 3. Pertama, jalan kebenaran. Kita jauh dari berbagai kepalsuan dalam hidup ini. Cintamu juga untuk anak-anak muda, cinta yang benar, jangan lagi cinta yang palsu. Kalau ada di sini anak-anak muda yang memiliki cintanya yang palsu kepada temannya, bertobatlah. Lalu jalan Tuhan yang kedua itu tadi jalan kasih, rahmat dan kasih setia Tuhan. Itu artinya kalau kita menerima jalan-jalan Tuhan, kita hanya bersyukur menghidupi rahmat Tuhan, sekaligus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan jalan Tuhan yang ketiga tadi ialah jalan pengampunan bagi Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa yang dapat menghambat kita, mengganggu rasa nyaman kita, sungguh-sungguh hidup berserah dengan Tuhan. Simaklah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, epistel tadi Markus 10 ayat 50. Tuhan Yesus memang mengatakan engkau akan disembuhkan. Tapi tadi simak Markus 10 ayat 50, Bartimeus itu sebelum menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia menanggalkan jubahnya yang lama. Saya membayangkan Bartimeus ini yang sudah lama buta, mungkin tak pernah ini mandi setahun, karena dia sangat disingkirkan oleh banyak orang. Mungkin keringatnya 1 bulan di situ lengket di jubahnya. Atau kalaupun ada misalnya kotoran dari matanya, dari hidungnya, semua itu disapukan kepada jubahnya. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya, meninggalkan jubahnya, lalu menyongsong kesembuhan dari Tuhan Yesus. Itu berarti kesembuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus sejajar, serentak, simultan dengan cara hidup kita yang membuang, menanggalkan segala dosa, segala hidup lama dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik dan benar. Perdengan bahasa jalan nabonar, kind and fair. Dalam bahasa Indonesia ayat 6 disebut, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan sudah ada sejak zaman purbakala, bahkan jauh sebelumnya. Saya selalu mencoba merefleksikan hal-hal ini seperti ini, saudaraku yang kekasih. Zaman purbakala itu bukan diukur dengan 1 abad lalu, 1 dekade yang lalu, 10 abad yang lalu, tapi tak terhitung. Misalnya, kita semua yang hadir di sini, 100 tahun yang lalu, kira-kira kita semua di mana berada? Sudah ada atau belum? Gak ada yang bisa memastikan. Kita jadi dibuka waktu itu, atau di alam yang kita tidak mengerti, karena kita tak dapat nyanggup memverifikasi 100 tahun yang lalu kita di mana. Apalagi kita bertanya 1000 tahun yang lalu kita di mana berada dulu. Tak ada yang sanggup menjawab itu, apalagi memverifikasi itu, kecuali oleh karena mujizat Tuhan, keluarbiasaan Tuhan, kehebatan Tuhan yang tak dapat kita hitung dalam kehidupan ini. Sebaliknya kalau kita tanya 100 tahun ke depan, kira-kira apa bentuk kita? Seperti apa kira-kira badan kita ini?
sama kita tidak mampu memverifikasi. Karena kemahakuasaan Tuhan yang tak dapat kita sanggup tandingi, verifikasi, dan lain-lain. Tapi rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan sudah ada jauh sebelum itu. Bukan satu abad, bukan satu dekade, tapi dari kekal untuk selama-lamanya. Itu berarti Tuhan meminta kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menghidupi kasih setia Tuhan ini dengan cara mengasihi tanpa batas. Dalam terjemahan lain, baik dan benar itu disebut dengan tulus dan jujur. Orang yang tulus tetapi tidak jujur itu sering tergoda menjadi seorang penipu atau pin-bo, pinter-pinter bodoh. Itu sering juga menipu. Sebaliknya orang yang jujur itu tetapi tidak memiliki karakter yang tulus, ini sering nampak sebagai orang yang bebal. Dan orang tidak bisa mempercayai diri. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan menyapa kita, memberikan jalan-jalannya bagi kita agar dalam setiap langkah kehidupan kita senantiasa hidup sepadan dengan jalan Tuhan. Dan dalam minggu info COVID ini yang berarti Tuhan memanggil kita dan kita menjawabnya. Atau kita memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab. Tetapi pada dasarnya info COVID itu ialah Tuhan lebih dahulu menyapa kita. Tuhan lebih dahulu campur tangan atas segala persoalan kehidupan kita, baik suka maupun duka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, 3 seruan ini menjadi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita pada minggu sore ini dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pertama, kita selalu mengangkat jiwa percaya kepada Tuhan. Lalu kedua, memiliki komitmen yang kuat untuk hidup dalam jalan Tuhan, bukan dalam jalan yang sesuai dengan pikiran kita. Lalu ketiga, kalau Tuhan itu baik dan benar, maka kita pun sejatinya hidup dengan baik, dengan benar, dengan tulus dan jujur. Bila kita mau dikuasai oleh firman ini, yakin saudara yang kekasih, sebesar apapun masalahmu, bersama-sama dengan Tuhan, masalah itu pun akan diringankan. Seterjal apapun jalan yang kita daki, bersama Tuhan, hidup dengan jalannya, jalan itu akan kita arungi menjadi rata. Pemilu, pilpres, pilwapres, pileg sudah berlalu. Mari kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan, baik di rumah maupun di tempat bekerja kita. Kembali kita rajut damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang sudah sempat saling menjaga diri, menjaga batas dengan sesama, kembalilah merajut jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang belum lolos menjadi anggota legislatif, jangan terlalu memikirkan itu. Jauh lebih mendalam. Walaupun TikTok itu secara sederhana, tapi perlu juga kita renungkan. Kalau mendukung pileg atau pilpres itu, dukunglah dengan segenap hati. Jangan segenap
jiwa. Agar kalau kita pun sakit tidak lolos, kita tak perlu sakit jiwa. Meskipun mungkin sedikit ada rasa sakit, tapi tetaplah semangat Bapak Ibu. Kalau amang boru, namboru, tulang dan tulang kakak kita belum berhasil, itu hanya sekedar ujian kesabaran dari Tuhan. Tapi yang sudah berhasil, jangan menjadi congkak, tapi tetaplah hidup di jalan Tuhan. Agar semua pekerjaan yang kita lakoni, termasuk pilpres dan pileg yang baru lalu, pada dasarnya semua itu adalah tempat bagi kita masing-masing untuk hidup di jalan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.